Sahara berencana melaporkan 8 TikToker dan selebgram ke Satreskrim Polresta Malang Kota. TikToker dan selebgram tersebut berasal dari Pasuruan serta Kediri, termasuk satu di antaranya ada selebgram ternama asal Kota Malang. Kuasa hukum Sahara Mohzaki membenarkan hal tersebut. Menurutnya laporan baru itu dibuat karena TikToker hingga selebgram itu dinilai telah menyebarkan fitnah maupun provokasi terhadap Sahara lewat postingan di media sosial. Meski beberapa di antaranya sudah menghapus jejak digital, namun pelaporan tetap dilakukan karena perbuatan tersebut sudah mengarah ke tindakan pidana. Terkait kapan laporan baru itu akan dilayangkan ke Satreskrim Polresta Malang Kota, Zaki menuturkan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Haji Imam Suprayogo, ini jelas tersangka kok. Dia telah menyebarkan video pribadi saya kepada para mahasiswanya peserta program studi doktor, terutama yang berasal dari situ Bondo. Gitu. Itu nanti kena apa? Masih banyak. Kira-kira termasuk Fatah Yasin, gitu. Yang pekerjaannya membukai video saya dan melihat video pribadi. Kalau melihat sih nggak melihat itu pekerjaannya Fatah. Fatah itu nggak pernah kerja kalau di kampus. Pekerjaannya buka laptop, buka komputer dan isinya itu Blue Film, mulai jam 6 sampai jam 6 sore itu nonton Blue Film Fatah Yasin. Aku nah punya saya juga dibukai, aku nggak apa-apa, nah aku dibuka. Nah yang saya nggak terima itu dia menge-share ke orang lain. Nah itu ya semuanya Fatah itu ya masih aku seneng dengan Fatah ya. Kode HMI ini saya HMI LK2 PMI LKD pertama saya itu di MNI asli. Tadi kapan Pak Eloi di HMI ada Abdul Haris Mahmudi, lalu juniorku termasuk Pak Yasin, Mbak Risi dan lain-lain. Kalau di PMI angkatanku Ali Wafa, Samsul Arifin yang jadi Warak 2, Warak 1 UMM, Abdul Hakim Nur Hakim yang itu, terus Mas Agis Maimun, Mas Haris, Mas Fatoni dan lain-lain, teman-teman di PMI. Kalau di MI temanku ya Pak Yoto. Kalau di GMNI temanku ya seperti Janu yang di Bekasi dan lain sebagainya. Berdua ini karena yang satu ini kan mengakunya kiai, berani nggak sih sebenarnya sumpah mubahalah? Coba sumpah mubahalah, coba aja. Tapi yang namanya dia, ya bisa jadi berani. Dan saya jamin, prinsipal saya mau. Itu terjawab sudah. Nah, selama ini kan netizen ini menganggap Pak Yai sudah bersumpah loh, jadi dia nggak mungkin deh itu melakukan, sudah bersumpah atas nama Allah loh. Sarah kapan mau sumpah loh? Itu kan tuntutan itu juga. Gini, kita ya di luar konteks persoalan hukum ya, di luar konteks persoalan hukum, nggak apa-apa mubahalah aja, kan katanya mubahalah itu dampaknya kalau ia ingkar terhadap janji mubahalah itu kan terhadap dirinya gitu loh. Udah tua, tapi cabul. Pak Yai berani mubahalah. Coba kapan ayo suruh sumpah mubahalah sana sudah gengnya. Ya kalau suruh hanya sumpah nggak pernah nyebar video porno. Kalau hanya sumpah demi Allah itu hampir semua orang sering mengucapkan sebentar-bentar demi Allah. Ya sudah sekalian mubahalah aja. Kita cari kiai yang masyhur, yang sekiranya tidak punya kepentingan, bisa duduk di antara kedua sisi. Kita datang meminta untuk disumpah mubahalah. Tapi itu bagus di luar konteks hukum ya, di luar konteks hukum. Jadi karena ada beberapa yang ada bukti. Kalau nggak ada nggak berani ngomong, Blik. Guys, ini ada berita lagi ya, terbaru dari Yaimin. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa infonya. Nah ini ada lagi guys, teguran keras Abah Romo Yaimin ya kepada Menteri Agama yang dianggap tidak becus ngurus agama. Waduh, kenapa merapat kemana-mana nih? Nah ini kita lihat seperti apa guys ya. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe OGKLP. Nah ini kita lihat bareng-bareng guys. Pak Menteri, sampai serius nggak ngurus agama di Indonesia ini? Kalau nggak serius, tolong. Kasihan Pak Prabowo. Mohon maaf saya agak marah ini. Anda ini modelnya tampilnya kayak kiai-kiai, kayak alim gitu loh. Jangan sampai rakyat Indonesia kau tipu dengan penampilanmu yang kayak kiai ya. Anda ini tampil baju saja loh ulamanya. Kalau gitu ya orang desa aja bisa pakai surban, pakai anu bisa.
Waduh. Kaget banget. Sahara minta maaf ke Pak Yaimin dan ke Bu Ros, istrinya Pak Yaimim. Pasti kalian juga kaget kan kalau denger dan nonton video ini. Nih videonya. Pertama, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Yai Mim dan juga Bu Nyai Rosida terhadap perkataan saya yang memang kasar dan juga intonasi bahasa saya yang tinggi. Saya tidak dibayar membela Ibu Sahara, saya nggak dibayar. Saya dalam kapasitas menjadi PH-nya Ibu Sahara, saya melihat bahwa ada setitik nilai kebenaran yang saya perjuangkan di situ yang mungkin saat ini belum nampak di halayak. Selebihnya ya terserah netizen menilainya bagaimana. Itu haknya netizen. Cuman saya yakin betul bahwa kebohongan atau kejahatan itu tidak akan pernah sempurna disembunyikan. Itu aja, bebas. Ya orang mau menilai saya sekarang pakai wis sembarang kali nggak jadi soal. Saya ikhlas, betul-betul ikhlas. Dan apalagi mohon maaf ini saya tidak dibayar membela Ibu Sahara, saya nggak dibayar. Kalau kau pikir RT dan RW jadi Apa nih update kronologi konflik Yaimin vs Sahara, dugaan peran ketua RT RW ya? RW nggak bisa menciptakan kerukunan, bersikap netral, guys. penengah di konflik Yaimin dan Sahara, kau salah besar. Karena faktanya justru nama mereka itu Nah, RT RW-nya nggak bisa konfliknya antara ini memang melibatkan ya peran sikap mereka menjadi sorotan karena dianggap tidak netral. terseret menjadi salah satu sumber panasnya masalah ini. Besti, di video ini beta membantu kau lihat bedanya antara gosip dan fakta supaya kau sudah gampang ikut heboh. Sebelum Waduh. ke Sahara. Dan di sisi lain mereka merasa cuman jalani hasil keputusan warga. Berdasarkan Nah, ini tuduhan persekongkolan pihaknya ini menuding ketua RT dan RW tidak objektif ya. Berdasarkan laporan dari kuasa hukum Yaimin, RT RW dituduh bersekongkol dengan Sahara untuk mengusir Yaimin dari rumahnya. Bahkan ada dugaan peran masing-masing pengurus RT RW yang dibeberkan dalam berita acara pemeriksaan ya. laporan kuasa hukum Yaimin, RT dan RW dituduh bersekongkol bantu Sahara usir Yaimin dari rumahnya. Tapi ketua RT Pak Prajogo ini menyangkal, katanya keputusan itu hasil musyawarah warga bukan karena pengaruh siapa-siapa. Nah, mungkin kalian percaya apa yang diucapkan dari Pak RT dan RW ini, guys ya. Nah, ini kita lagi dalam posisi ya apa nih tuh ke ahli bubun. Semakin jelas kebenarannya Yaimin dan semakin jelas kejahatan Sahara ya. Coba dengarkan baik, dengarkannya, nggak bosan-bosan beralibi dan mengelak ya. Lah, semakin banyak agama yang menggunakan bikinnya, semakin banyak yang kalian hina. Pengacara ini bagaimana? Oh, alibi maneh cina. terlapor kayaknya, karena nggak tahu siapa aja yang dilaporkan, saya juga belum tahu karena belum dapat panggilan untuk hal itu. Namun ya saya sempat berdiskusi kemarin dengan senior saya ini, yang pada prinsipnya saya mencoba untuk mencari tahu apakah kemudian sejadah itu menjadi bagian dari simbol keagamaan. Karena sepemahaman saya ada beberapa agama yang juga memakai sejadah, semisal Kristen Ortodok Oriental semisal, atau agama Bahai juga pakai sejadah. Ya, bagaimana kemudian kita mengklasifikasikan bahwa sejadah ini bagian dari simbol agama Islam semisal. Itu yang mungkin nanti bisa diberikan pemahaman oleh senior saya, Kanda Umar Sudi sebenarnya. Terlepas dari semua itu ya nggak apa-apa, nanti kita bisa menguji berkaitan dengan unsur-unsur pidana yang diajukan. Itu aja. Waduh. Jadi sebentar lagi saya mau bawa pulang Fortuner. Apa? Beliau benar-benar paham bahwa istri adalah amanah dari Allah dan sumber rezekinya, sangat meratukan buros katanya. N1981 tahun lahir istri saya, RVI Rosida Bignesmari. Fortuner edisi limited, diproduk hanya 12 sedunia ini. Sudah tak pesan, nomornya langsung N1981 RVI atas nama Ahmad Nukman Naufal, STNK-nya. Tapi kok namanya anaknya ya?
Nah, ini Yaimin dan Sahara memanas. Apa nih maksudnya? Sobat AN, Yaimin dan Sahara kembali memanas, di mana Yaimin dan kuasa hukumnya mempersiapkan diri untuk membuat laporan polisi yang keempat kalinya. Laporan tersebut terkait digital, yaitu dugaan pencurian data elektronik pribadi yang sangat sensitif milik Yaimin. Nah, data tersebut diduga dicuri dari perangkat ponsel yang hilang. Data yang sifatnya pribadi itu ditransfusikan atau dipindahkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau kita melihat dari Undang-Undang ITE, pasal 45 ayat 10, yaitu setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yaitu ancaman hukumannya adalah 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Nah, ada pertanyaan ini untuk Sobat AN. Kira-kira siapa yang akan dilaporkan oleh Yaimin dan kuasa hukumnya? Jika Sobat AN mengetahui, silakan diskusi di kolom komentar Bung HN ya. Semoga ini menjadi pencerahan buat kita semua untuk belajar hukum, sadar hukum, melek hukum. Dan jangan lupa, salam keadilan. Waduh, itu dia guys, beberapa info terkait kasusnya Yaimin dan Sahara ya. Mungkin kalian punya komentar reaction, bisa tulis di kolom komentar. Tapi aku lihat ya, beberapa komentar di TikTok gitu ya, orang-orang tuh kayak, maaf mungkin karena Pak Yaimin ini banyak banget bikin viti-viti dan ngomongnya kemana-mana, jadi seolah-olah netizen pun aku lihat banyak komentar kok jadi kemana-mana gitu, kok jadi ngomongnya kemana-mana gitu ya guys. Apakah benar? Karena beliau sempat bilang ya kalau dia punya surat RSC ya, rumah sakit jiwa gitu ya. Nah, apakah benar gitu guys? Beliau itu ada gangguan gitu loh katanya. Aku mah bukan dari aku ya, tapi dari beberapa komentar dari netizen tentunya aku baca-baca. Oh, ternyata biasanya aku kalau lihat video itu lihat komen-komen juga. Mungkin kalian juga sama ya, lihat komen-komen dah. Itu komentarnya seperti itu guys. Kenapa sekarang Pak Yaimin banyak omong gitu loh? Harusnya diem-diem baik katanya gitu guys. Selama proses hukum ini masih berjalan gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.